calon mertua yang lama-lama gitu, masih ingat gitu. Ya dia kan belum sarjana diputusin pacar. Iya benar. Aku dulu, oh kamu belum sarjana, karena tahu belum sarjana pulang langsung diputusin. Terus karena cuman penyiar radio langsung orang tuanya nggak setuju, kamu kan bukan bidan, bukan ini, bukan gitu. Jadi gini loh, kita itu bisa sukses nggak harus menjadi apa namanya PNS gitu kan, nggak harus jadi pegawai negeri. benar-benar. Karena sukses itu kategori beda-beda gitu. Bahkan orang terkaya di dunia itu adalah orang pebisnis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat media, apa kabar? Kali ini kita berjumpa kembali dalam acara Anjau Silau. Nah, kali ini saya berkunjung ke rumah salah satu presenter TV, penyiar radio dan MC serta pebisnis, Fiona Dewi. Nah, jangan lupa subscribe dulu video ini, like and comment dan share. Kalau dirasa bermanfaat boleh dibagikan ke teman-teman kamu melalui media sosial kamu. Nah, terkait dengan pandemi COVID-19 ini tentunya banyak sekali perubahan-perubahan yang dirasakan oleh Fiona Dewi. Salah satunya adalah belajar berhemat dan kemudian ternyata job-jobnya banyak yang melayang di COVID-19 karena memang tidak ada job sama sekali di masa pandemi COVID-19. Nah, kemudian bagaimana rencana di lampu hijau, artinya pemerintah kota sudah memberikan kesempatan untuk yang mau menikah, yang mau menyelenggarakan acara pernikahan. Seperti apa persiapan Fiona Dewi? Yuk kita simak video berikut ini. Sekarang kan sudah new normal, lampu hijau kita sudah mulai boleh nge-MC gitu ya. Sempet grogi nggak? Lupa nggak konsep MC itu gimana, Vi? Karena memang dari awal kan kita terakhir MC itu kalau nggak salah aku Februari akhir. Tapi kebetulan waktu itu emang rame gitu kan, terus tiba-tiba drop langsung diputus Februari akhir tuh sampai sekarang. Sebenarnya kemarin waktu masih belum ada belum new normal itu kan aku ada akad nikah nih, ada job akad nikah nih, agak grogi juga sih harus pakai skrip tambahan gitu karena kan memang kita udah lama banget ya nggak megang mic gitu, jadi suka bingung, aduh gimana nih mulainya gimana nih gitu. Padahal kalau udah pakai mic, kalau udah pegang mic tuh ya udah ngalir gitu aja kan gitu. Cuman karena memang kemarin aku sudah 3 semester ini pegang mata kuliah teknik MC dan protokoler kan sebagai dosen praktisi udah 1,5 tahun. Jadi pas ada daring kan, kemarin kita corona daring, jadi setidaknya di situ aku latihan karena aku kasih materi ke mahasiswa itu pakai praktek meskipun masih Zoom atau pakai via WhatsApp gitu. Jadi nggak lupa banget, cuman ya harus diasah deh kayaknya. Tapi beda nggak gimana? Iya, kalau misalkan kayak nanti kalau event yang entertain gitu ya. Agak ini itu kan nggak pakai skrip kita ya kalau gitu kan. Tapi kayaknya malah gua kayaknya kayak bingung deh mau ngomong apa gitu ya. Aduh, udah lama banget. Oke, tapi sahabat Medi, tadi dia sempat ngebuka bahwa dia ini ngajar menjadi seorang dosen praktisi di salah satu kampus gitu ya. Ini yang lu ajarin tentang MC dan protokoler. Beda nggak sih dengan lu MC dengan lu ngajar gitu? Kalau MC kan kita langsung praktik sendiri, kita langsung sesuai prosedur aja gitu karena kita udah tahu. Nah, ini kita ngajarin orang yang ibaratkan gue ngajarin mahasiswa ini yang nggak ngerti MC gitu loh, yang biasanya kalau gue biasanya yang coba siapa yang sering bawa acara pengajian deh gitu, yang masih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah sih gitu dan itu kayak kita dulu kali ya mungkin masih nggak ngerti ilmunya gitu, jadi masih gitu dan gue harus pola dia sampai dia tuh agak minimal luas. Tapi alhamdulillah udah 3 semester ini, setiap semesternya gue selalu menemukan 1 atau 2 mahasiswa yang bisa muncul. Bisa. Bahkan ada yang satu yang sudah sudah menjadi bukan profesional sih, mungkin bisa buat cari duit lah ya, bisa dikatakan gitu. Dan di situ bangganya loh. Bukan justru lu ngerasa kesaing. Enggak, takut ada jobnya hilang karena enggak juga ya? Enggak juga. Justru kebanggaan ya? Bangga. Oke. Vi, lu kan MC, terus ngajar, penyiar radio, sekarang presenter TV. Ini mencari jati diri atau apa? Kok maruk banget semuanya diambil gitu?
Enggak sih kalau jati diri, gue sih dari dulu memang jati diri gue adalah broadcast, memang adalah jati diri. Kayaknya kalau misalkan gue harus ninggalin broadcast itu berat gitu loh. Gimana sih kalau misalkan Udah menjiwai ya? Udah menjiwa gitu. Kalau misalkan kita langsung harus kerja back office gitu, kayaknya kan susah banget ya, berat, bukan gue banget gitu. Sebenarnya karena gue pernah belajar kan, basicnya kita penyiar radio ya. Penyiar radio itu kita belajar gimana bahasa formal, gimana kita kalau lagi bawa dangdut happy, gimana kita kalau lagi acara anak muda. Dan itu yang gue kuasai itu gue praktekin aja di lapangan gitu. Sebenarnya nggak ada yang terlalu sulit dan bukan jati diri. Cari duit yang Cari duit ya, iya benar, cari duit ya. Masih banyak. Selagi ada kesempatan kenapa nggak digunakan gitu ya? Yang penting sesuai kemampuan. Oke, sesuai kemampuan, jangan maksain diri ya. maksa Jangan banget, maksa diri. kasihan. Oke, kemudian Vi, kalau gue lihat beberapa kali gue ngelihat lu di layar kaca di Radar TV lu bawain acara dialog. Kalau nggak dialog sore gitu ya. Lu wawancara pejabat, gubernur, bupati dan sebagainya. Bahkan kementerian pun, orang menteri pun lu wawancara. Gimana sih tipsnya kok bisa, sementara kan lu nggak semua ilmu yang mereka sampaikan itu punya. lu punya gitu. Iya. Gimana ya? Kan gue tuh jadi penyiar radio tuh dari sebelum gue selesai S1 kan baru kemarin ya, baru 2019 gitu, 2019 akhir kemarin. Jadi gue gimana sih lulusan SMK terus gue harus megang dialog. Awal mulanya gue dialog bisnis, gue belajar tentang bahasa-bahasa mereka. Terus ketika gue harus ngomong tentang ekonomi, politik, budaya, agama, pendidikan, artinya gue harus menguasai semuanya kan. Apalagi sama menteri, kadang gue harus dialog dengan menteri, dengan gubernur, wawancara dengan gubernur, dengan wali kota, bupati, semuanya udah pernah dilakuin. Sebenarnya tipsnya adalah kita tuh pertama percaya diri dulu. Gimana kita bisa percaya diri? Ya kita tuh banyak baca aja, kita update loh. Kita mau misalkan gue mau ngomongin tentang, sama gue mau ada narasumber nih, misalkan menteri apa nih, menteri pariwisata gitu. Gue harus tahu dong pariwisata di Lampung ini apa aja. Belajar aja sih, baca aja gitu, poin-poinnya aja, nanti kita improve sendiri gitu. Yang penting percaya diri. Gimana cara kita buat bisa percaya diri? Kita harus kuasai materi. Kalau kita nggak mampu gimana? Baca. Udah gitu ya, aja sih. Terus sekarang kan kalau nggak salah lu lagi ngelanjut ke S2 ya? Ngelanjut ke S2, alhamdulillah luar biasa ini. Nanti ini apakah akan menjadi seorang dosen selamanya? Atau gimana nanti? Kalau nggak aku jadi MC, aku udah punya cadangan nih kan. Jadi awal-awal aku berpikir gini, ketika aku lanjutkan S1 kan, ketika aku lanjut S1, aku harus tahu nih buat apa. Oke, S1 gue setidaknya buat mendidik anak, lebih kasih contoh adik-adik gue gitu, harus berpendidikan. Dan itu pure murni gue dari job MC loh. S1 tuh sampai biayanya luar biasa. Sampai selesai, sampai gue wisuda pure murni dari MC. Dan udah gitu, karena gue mikir gue nabung duit nggak akan habis, tapi nabung ilmu itu akan bermanfaat gitu kan. Terus setelah itu gue mikir lagi nih ya, karena kita kalau MC cowok mungkin masih umur 40 tahun masih bisa dipakai, tapi cewek itu enggak, mungkin untuk acara-acara tertentu aja gitu. Gue harus punya jenjang karir nih, apa sih gitu. Oke, gue udah kebuka satu pintu jadi dosen praktisi, jadi gue harus S2 untuk bisa jadi dosen tetap. Target gue selanjutnya itu gitu. Dan alhamdulillah juga kemarin dari rektor kampus alumni gue tuh juga langsung bilang, mbak lanjut dong S2, nanti kamu langsung bisa ditawarin gitu kan. Jadi kebetulan kan gue emang udah lanjut nih ya, udah daftar gitu, mungkin 2 bulan depan lah udah mulai kuliah gitu. Jadi dan dia tahu, nanti selesai buruan ya langsung daftar ke sini gitu kan, excited gitu rektor lo ini. Waduh, jadi, alhamdulillah udah kebuka ya jalannya ya. Gue percaya kalau rezeki itu ada di mana aja, yang penting kita mau usaha gitu aja sih. Luar biasa. Padahal sebenarnya ini nggak tahu dananya gitu. Nggak tahu. Tuh kan, modal nekat sebenarnya ya. Ini kan lagi corona nih, kalau nggak corona sih kita duit MC iya benar, gitu, masuk lancar. Jadi kalau misalkan sekarang ini gue harus kuras tabungan dulu kayaknya. Tapi nggak apa, maka itu karena prinsip gue nabung duit itu bakal habis. Lu nabung nih 100 juta di bank nih, walaupun lu deposito pasti suatu saat lu ambil nih ya. Dan itu bakal habis. Tapi kalau lu nabung, misalkan nabung ilmu, lu kuliah gitu, duitnya buat kuliah sekian puluh juta gitu. Lu mau nyampe sampai 60 tahun lagi ya lu tetap aja sarjana gitu kan. Duit yang 100 juta udah nggak ada gitu. Iya, tapi lu punya ilmu. Suami gimana, ngedukung nggak dengan impian lu yang luar biasa ini, Vi? Suami aku tuh tipe orang yang dia tahu aku punya, dia selalu bilang gini, kamu itu kalau mau A harus A gitu, tapi yang logis ya gitu. Kalau cuman papa pengen beli TV baru loh, itu dia anggap dia udahlah gitu. Tapi kalau gue udah berkali-kali ngomong misalkan aku harus S2, aku udah sering gitu, dia nggak bisa ngomong apa lagi gitu. Dan dia akhirnya yaudah oke. Kemarin dia mau lanjut juga kan, tapi gue pikir dia kan kalau rumah tangga gitu, kalau dilanjut
lanjut S2 dia harus ninggalin kerjaan pasti kan. Pikir gue aja dulu gitu kan, nanti kalau ada rezeki lagi gitu. Jadi sebenarnya kita sama-sama orangnya tuh sama-sama mementingin pendidikan sih, ikut dari keluarga dia juga pengen lanjut nanti setelah gue selesai dia lanjut juga. Ya mudah-mudahan kecapai lah ya, mudah-mudahan kecapai. Lu udah jadi dosen, nguliahin suami kan nggak masalah. Mau dikuliah juga sama dia. Iya gantian ya Vi. Oke Vi. Nah Vi, kemudian yang ingin gue tanyain juga buat lu gimana ngebagi waktu keluarga, aktivitas lu nge-MC segala macam tuh gimana Vi? Iya, aktivitas gue kan banyak ya. Kita lupakan corona. Normalnya banyak banget ya. Gue kemarin tuh masih kuliah, ditambah skripsi itu stres banget. Terus gue siaran, gue MC, gue punya anak. Jadi gue gini, Senin Selasa itu waktu gue nggak bisa diganggu gugat, gue cuman bisa sama anak. Harus wajib gue di rumah Senin Selasa. Rabu, Kamis, Jumat itu jadwal gue siaran. Jadi kalau mau ketemu klien, mau briefing sama gue, klien itu di antara Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat siang itu sampai malam gue kuliah. Terus Sabtu gue kuliah, Minggu gue MC gitu. Jadi Jumat Sabtu kuliah, terus kalau misalkan ngambil MC mungkin Sabtu sore, Sabtu siang, atau kadang ya nyolong-nyolong izin kuliah gitu sih. Minggu itu full karena kan ada suami di rumah. Kalau anak kebetulan kemarin ada yang bantu ngasuh gitu. Jadi tapi Senin Selasa gue nggak mau ada aktivitas, pokoknya quality time sama anak gue gitu. Jadi tetap gue tuh nggak mau semuanya mau gue ambil gitu, nggak mau. Gue harus punya waktu 2 hari buat anak gitu. Iya. Terus anak lu komplain nggak sih? Enggak lah, nggak ngerti. Enggak ya? Enggak tahu ya, belum tahu ya sekarang ya? Sekarang ya sih mungkin. Ya penting jajan aja kali ya. Ngerti juga jajan ya. Enggak tahu ya. Sekarang sih mungkin udah mulai, karena gue sering di rumah ya dari Februari ke sekarang di rumah, mungkin kalau gue keluar gitu mungkin udah mulai nyariin sih. Nggak ngerti deh nanti gimana. Yaudah, nah sahabat Medi, nanti kita mau lihat prakteknya si Fiona. Kita suruh dia baca berita gitu ya, tetap di Anjau Silau. Nah, sahabat Medi, saatnya kita melihat si Fiona. Kita coba untuk membuka opening acara dialog. Biasanya gimana? Opening aja. Jadi kalau siaran itu duduk itu tuh diatur. Jadi bisa nggak kita gini kayak males banget. Jadi harus tegak. Meskipun biasanya kan nggak boleh juga ada bantal di belakangnya gitu, karena bikin kayak kita males gitu. Terus bikin kayak gede di TV gitu. Jadi kita harus tegak gitu. Apalagi badan udah gede kan. Elegan Terus lah ya. kaki pun juga harus rapi. Kalau misalkan mau ditumpuk. Kalau nggak satu di depan, satu di belakang gitu. Itu ada aturannya gitu. Jadi kita natap kamera gini. Jangan lupa senyum untuk openingnya. Misalkan kalau program gue kan namanya Halo Lampung. Halo Lampung ya? Jadi gue mau program ya. Gue yang gini-gininya ya. Gue mau opening ya Halo Lampung Okay. ya misalkan ya gini. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Senang sekali bersama saya Fiona Dedi menjumpai Anda hari ini dalam program Halo Lampung. Dan seperti biasa pemirsa, kita akan membahas tips yang sangat menarik sekali, materi sangat menarik. Kali ini narasumber kita adalah presenter dari RRI Medika. Keren. Luar biasa, kurang lebihnya gitu ya. Tapi itu tadi tipnya bagus tuh, kakinya gimana gitu kan. Aturnya gimana tadi? Kalau misalkan, jadi kan kita harus lihat kamera kita di mana. Kalau biasa gue kameranya agak di pojok gitu. Jadi gue harus bagus gitu loh, body language-nya harus bagus, duduknya. Jadi kalau misalkan ngomong gitu bagus. Jadi nggak males-malesan gitu. Terus gitu. kaki misalkan ngebuka, nggak juga. Kalau misalkan kameranya di tengah agak ke sini, nah gue mungkin agak ngadep ke kamera gini, bos. Baru ngadep ke narasumbernya. Gitu. Oke. Sejauh ini dari beberapa tahun aktivitas lu, profesi lu, ada nggak hal yang belum tercapai di hidup lu, Vi? Hal yang belum impian ya, cita-cita itu satu sih, gue pengen beliin rumah orang tua. Jadi kemarin sebelum corona itu aku udah, karena memang orang tua kan di rumah kan belum punya rumah tetap gitu ya di Banda. Jadi aku tuh nggak pengen gitu, gue nggak pengen gue tuh di sini enak. Meskipun sebenarnya kita ini berjuang ya di kota ini, berjuang gitu, hidup Betul. di sini berjuang, dan gue rasa gue masih berjuang dan gue masih proses. Tapi kan orang di daerah gue tuh ngeliatnya, oh si anaknya ini udah enak gitu kan di Bandar Lampung, di kota, jadi terkenal, masuk TV, sudah selesai kuliah sendiri gitu, artinya dia punya duit. Sebenarnya enggak juga gitu kan. Tapi jadi gue nggak pengen orang ngeliat gue tuh enak, adik-adik gue enak udah nikah. Alhamdulillah adik-adik gue juga udah mapan semuanya, tapi orang tua gue tuh
maksudnya hidupnya kurang, gue nggak mau. Jadi karena ada something beberapa tahun silam, beberapa puluh tahun silam rumah kita harus dijual. Akhirnya gue punya cita-cita gue tuh harus beliin rumah orang tua gitu, walaupun di perumahan gitu. Dan kemarin sebelum corona gue udah proses surat-surat dan lain-lain, tapi ternyata ada kendala di NPWP karena belum punya NPWP suami istri. Terus waktu gue lagi proses NPWP nggak taunya corona. Dan ketika gue udah oke deh gue kejar nih, nggak taunya gue tabrakan sama gue masuk S2. Pasti kan gue butuh biaya juga. Jadi sebenarnya gue lagi galau gitu antara S2 atau beliin rumah orang tua. Karena kan kalau beli rumah itu, kalau meskipun di perumahan itu awal mulanya dia besar gitu kan, tetap di awal tuh aku harus ngeluarin uang cukup besar meskipun angsurannya menurut aku ringan. Jadi ini nih masih galau, tapi gue bismillah, gue S2. Kata ibu gue, ya udah kamu S2 aja dulu karena memang itu untuk masa depan kamu dan anak kamu gitu. Karena udah ibu nggak apa-apa di sini gitu, jadi di rumah ibu dulu nggak apa-apa, nanti kalau nggak corona insya Allah gue langsung proses lagi. Cita-citanya itu sih. Amin, amin, mudah-mudahan tercapai. Dua-duanya masih ada? Enggak, tinggal ibu aja. Tinggal ibu. Di sana sama siapa? Mama ada. Ada adik aku masih SD, sama satu udah kerja sih. Jadi kita tuh mau bareng-bareng sama, aku mau bareng-bareng sama adik mau beli rumah gitu. Ya. Cuman kan karena corona jadi kayak akunya belum bisa banyak banget. Mudah-mudahan niat baiknya diijabah Allah ya, amin. Amin, amin ya Allah. Tahun depan. Support terbesar yang lu rasain dari siapa? Support terbesar itu dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Aku adalah orang yang gini, gue terakhir dari orang yang nggak mampu. Jangan sampai gue ini nggak bisa merubah nasib gue gitu. Karena kan yang bisa merubah nasib kita tuh diri kita sendiri. Gitu. Kita mau berusaha dan kita mau berdoa dan kita mau berusaha gitu loh. Jangan yang penting apa yang kita lakukan selagi itu benar dan selagi itu positif, nggak usah malu. Misalnya hal kecil aja gini sih, kita ini MC yang dibayar minimal mungkin durasi mungkin berapa jam, 750.000 sampai dengan 2 juta gitu misalkan. Terus tiba-tiba gue harus jualan online yang mungkin keuntungannya 5.000, 10.000, 15, 20 gitu ya, tapi mungkin rutin gitu. Artinya kan ini ada penurunan drastis gitu. Tapi aku nggak gengsi karena daripada gue diem aja, gue nggak ada pemasukan dan nggak ada aktivitas kan, lebih baik gue lakukan sesuatu yang positif gitu. Intinya itu kita jangan pernah malu apalagi untuk berbuat sesuatu, yang penting itu nggak menyalahi aturan gitu. Oke, jadi support adalah dari diri lu sendiri ya? Dari diri sendiri. Aku dari gadis memang kemampuanku banyak, aku harus berubah lebih baik karena untuk mengangkat derajat dari keluarga aku, karena basicnya memang benar-benar dari keluarga yang nggak mampu gitu. Yang kedua pasti doa orang tua, dan ketiga pasti dukungan dari suami. Oke, luar biasa ya Vi. Sampai di titik ini perjuangan lu luar biasa Vi. Luar biasa. Air mata darah itu kalau bisa dilihat, air mata darah, ejekan orang, cemoohan orang pasti lu rasain itu kan. Tapi gini ya, aku dulu penyiar radio kan, berapa sih gaji penyiar radio swasta gitu ya, selalu diejek, kamu cuma penyiar radio, ditolak sama calon mertua yang lama-lama gitu. Ingat gitu, ya dia kan belum sarjana, diputusin pacar. Iya benar. Aku dulu kamu belum sarjana, karena tahu belum sarjana pulang langsung diputusin. Terus karena cuman penyiar radio langsung orang tuanya nggak setuju, kamu kan bukan bidan, bukan ini gitu. Jadi gini loh, kita itu bisa sukses nggak harus menjadi PNS gitu kan, nggak harus jadi pegawai negeri. Benar-benar sukses itu kategori beda-beda gitu. Bahkan orang terkaya di dunia itu adalah orang pebisnis gitu, pedagang gitu. Jadi kita tuh syukurin aja apa yang ada gitu. Terus kita kembang ke potensi kita kan. Terus yang dulu pernah ngejek, kamu belum sarjana, sekarang sudah mau S2. Nah makanya ya, jangan gibah kerja. Bener-bener jadi cambuk ya, jadi cambuk buat kita ya. Kita untuk maju gitu. Oke. Nanti kalau ketemu senyumin aja. S2 lo gitu. Oke, mudah-mudahan semuanya lancar. Gue doain banget ya, lancar, job-jobnya makin ngalir. Amin. Yang terakhir, ada nggak yang lu ingin sampaikan kepada sahabat Medi? Silahkan. Apa ya? Mungkin ada hal-hal yang bisa kasih motivasi buat mereka? Motivasinya kalau dari aku gini, jadi kita tuh jangan pernah malu, jangan pernah gengsi dengan apa yang akan kita lakukan selagi itu positif, selagi itu tidak merugikan orang lain, dan kita bisa merubah nasib kita selagi kita mau berusaha, mau berdoa, dan yang paling penting kita minta dukungan dari orang-orang.
cinta. Ya, dan jangan lupa juga jadilah diri kamu sendiri, jangan mencoba untuk menjadi orang lain ya. Karena dengan kamu menjadi diri kamu sendiri, bekerja sesuai hobi dan minat kamu, insya Allah itu akan langgeng gitu. Terima kasih Vi, ini obrolan kita banyak menginspirasi. Mudah-mudahan orang-orang di luar sana pun terinspirasi sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Bukan hanya sebagai broadcast, tapi mungkin banyak profesi di luar sana ya. Apapun profesinya. Apapun profesinya, yang penting tetap semangat dan terus jalan gitu ya. Oke, jangan lupa kalau kamu suka dengan video ini, boleh kamu like. Kalau nggak suka, boleh kamu dislike. Terus kalau dirasa bermanfaat, boleh kamu bagi atau share melalui media sosial kamu ke teman-teman kamu ya. Subscribe juga, jangan lupa. Jangan subscribe. Oke, thank you Fiona. Thank you. Sampai jumpa. Dadah. Hai Sahabat Medi, gue Fiona Dewi, gue MC dan juga presenter Lampung. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube-nya dari Medi Carlo.